diselenggarakan dalam rangka mendukung program social distancing. Pak Ganjar, terima kasih sudah bergabung dengan kita pada saat ini. Memang kita bisa mengidentifikasi terkait dengan indeks kerentanan provinsi terhadap COVID-19. Saya kira data yang disampaikan tadi betul para adanya. pejabat tertinggi di daerah, maka diharapkan dengan penuh kehati-hatian. Saya Yura Sarul, peneliti redaksi Kata-Data, akan menemani masa karantina Anda dengan sajian dialog. Ya, sahabat Kata-Data, episode kali ini akan mengangkat tema siapa mudik di tengah pandemi. Pembatasan sosial berskala besar atau PSBB yang dilakukan serentak di banyak wilayah di Indonesia untuk memutus rantai penyebaran virus COVID-19 pada periode April 2020 lalu membuat aktivitas ekonomi terganggu. Beberapa usaha bahkan terhenti, tidak bisa beroperasi. Pemutusan hubungan kerja menjadi pilihan untuk menyelamatkan usaha. Akibatnya, pendapatan rumah tangga menurun, begitu juga daya beli masyarakat. Mereka enggan mengeluarkan uang dan lebih memilih menyimpannya. UMKM pun terancam gulung tikar karena barangnya tidak ada yang membeli. Namun, bangsa kita memiliki rahasia, kekuatan yang dapat membangkitkan kita dari kondisi ini. Rahasianya adalah budaya gotong royong yang telah mengakar sejak lama. Saling tolong-menolong membantu sesama. Tanpa ada yang menyuruh, masyarakat dengan kesadaran tinggi mengumpulkan dana untuk membantu tenaga medis dan masyarakat yang membutuhkan. Ini membuat UMKM dapat menjual barang yang dimilikinya dan daya beli masyarakat bisa semakin membaik. Para pelaku UMKM juga dipaksa berubah. Mereka mulai berjualan memanfaatkan media sosial untuk memasarkan produknya. Hal ini memudahkan para donatur dan pembeli berbelanja barang dari mereka. Hasilnya, roda ekonomi masyarakat dapat kembali bergerak dan berputar. Tentu saja pemerintah tidak tinggal diam untuk menyelamatkan UMKM. Salah satunya dengan memberikan insentif perpajakan kepada UMKM sebesar 2,4 triliun rupiah. Dengan insentif ini, pelaku usaha dengan omset tidak lebih dari 4,8 miliar rupiah setahun tidak perlu membayar PPh final selama 6 bulan, mulai April hingga September 2020. Harapannya, para pelaku UMKM ini mampu bertahan dan bangkit menjalankan usahanya di tengah pandemi. Halo, selamat pagi sahabat Kata-Data, apa kabar Anda? Semoga Anda tetap sehat selalu dan tetap menjaga protokol kesehatan di masa transisi menuju new normal ini. Anda menyaksikan Kata-Data Forum Virtual Series, yakni series diskusi virtual yang diselenggarakan oleh Kata-Data dengan beragam tema dan juga narasumber yang menarik. Saya Desi Dujayanti dan akan menemani Anda 1,5 jam ke depan. Jika biasanya rekan-rekan kami bersiaran dari kantor Kata-Data di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, hari ini spesial sekali karena kami bersiaran secara langsung dari kantor Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan di kawasan Gatot Subroto, Jakarta dalam rangka memperingati Hari Pajak Nasional yang akan jatuh pada esok hari, yakni tanggal 14 Juli 2020. Hari ini memang spesial sekali, akan ada 2 sesi diskusi virtual. Yang pertama dan sedang Anda saksikan ini adalah sesi pertama dengan tema mendorong UMKM memanfaatkan insentif pajak, sementara pada sesi kedua nanti bertemakan UMKM bangkit bersama pajak di era pandemi. Nanti pada sesi 2 Anda bisa saksikan pukul 14 waktu Indonesia Barat. Nah, rekan-rekan Kata-Data, diskusi virtual ini terselenggara atas kerjasama atau kolaborasi Direktorat Jenderal Pajak dengan Kata-Data.
Ya, acara ini bisa Anda saksikan via Zoom webinar Kata Data, YouTube, Facebook, dan juga Instagram Kata Data Indonesia. Dan untuk menjangkau audiens yang lebih luas lagi, acara ini juga di-streamingkan di YouTube Direktorat Jenderal Pajak Republik Indonesia. Ada banyak keistimewaan yang kami berikan bagi Anda yang menyaksikan via Zoom webinar. Yang pertama, Anda memiliki kesempatan untuk berinteraksi dalam dialog virtual ini dengan cara mengajukan pertanyaan di kolom chat box, atau Anda juga bisa menggunakan fitur raise hand agar kami bisa menampilkan video Anda saat bertanya secara langsung kepada seluruh narasumber. Dan yang kedua, ketika Anda menyaksikan di Zoom webinar, Anda berkesempatan mendapatkan e-certificate. Caranya dengan mengisi survei yang diselenggarakan oleh Ditjen Pajak, dan setelahnya kami akan mengirimkan link formulir e-certificate tersebut dan juga link survei dalam formulir. Maksud kami, dan formulir e-sertifikat akan kami post di kolom chat aplikasi Zoom webinar Anda sepanjang acara ini berlangsung. Ya, agak belibet tadi itu ya, rekan-rekan Kata Data. Baik, kita akan segera memasuki sesi pertama. Saya akan perkenalkan narasumber yang pertama, sekaligus tuan rumah acara kita pada pagi hari ini, yakni ada Pak Suryo Pratomo, Dirjen Pajak sekaligus tuan rumah dari acara hari ini. Pagi Bapak, sehat? Selamat pagi, nama saya Suryo Utomo, Mbak. Oh sorry. Kalau Suryo Pratomo yang di sebelah sana. Yang sesi kedua nanti ketukar ya Bapak. Suryo Utomo. Mohon maaf Bapak. Masih sehat kan Bapak? Alhamdulillah tetap semangat. Sehat. Pakai beginian tambah sehat nih. Luar biasa. Kita harus tetap menjaga protokol, Pak. Betul, sepakat. Kira-kira sepanjang PSBB ini ada banyak yang berubah dalam kehidupan. Terus kemudian ketika masuk kembali, apa yang dirasakan Pak? Selama PSBB sepertinya kita tambah sehat, Mbak. Karena kita harus terus menjaga kesehatan. Dan alhamdulillah kalau di Direktorat Jenderal Pajak sebagian juga sudah mulai, walaupun PSBB, kita sudah mulai aktif di kantor sebetulnya. Jadi sebagian dari kami sudah aktif di kantor dan sebagian yang lain masih melaksanakan pekerjaan dari rumah. Memang dibagi menjadi dua, 50-50 gitu ya? Betul, karena ya kita memang harus terus melaksanakan aktivitas. Karena satu sisi kita melaksanakan tugas untuk mengumpulkan penerimaan negara, di sisi yang lain kita juga mempunyai tugas untuk membahasakan insentif sebagai salah satu poin atau salah satu sesuatu yang diberikan pemerintah untuk tetap mempertahankan ekonomi secara menyeluruh. Namanya program pemulihan ekonomi nasional kan kira-kira seperti itu. Program pemulihan ekonomi nasional. Kita akan membahas dengan lebih lanjut lagi tema ini nanti Pak. Monggo. Tapi kita tidak berdua saja, kita sudah tersambung secara virtual dengan narasumber yang lainnya. Monggo. Saya mau menyapa Ibu Victoria B.R. Simanungkalit, Direktur Produksi dan Pemasaran Kemenkop UKM. Selamat pagi Ibu. Halo pagi, Ibu. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Iya, masih sehat ya Bu ya? Sehat, harus. Luar biasa, harus tetap sehat. Kemudian yang kedua, kami juga sudah tersambung dengan Mbak Ola Harika, pendiri Little Thoughts Planner. Selamat pagi Mbak Ola. Pagi, selamat pagi Bapak Ibu semua, saya Ola Harika. Selamat pagi Mbak, aku yakin masih tetap sehat dan juga semangat. Alhamdulillah. Yang ketiga ada Mas Ignatius Untung, ya Mas Bima ya, sorry, kami mendapatkan informasi. Kemudian Mas Bima, halo selamat pagi Mas. Halo pagi Mbak, apa kabar semua? Iya, masih sehat juga ya Mas ya? Pagi Bapak, alhamdulillah masih sehat Bapak Ibu sekalian. Selamat pagi. Selamat pagi, betul. Nah, saya mau masuk ke sesi diskusi kita yang pertama. UMKM di Indonesia ini kan merupakan suatu kekuatan ekonomi yang sangat besar. Kalau Anda belum tahu, rekan-rekan Kata Data, 60% PDB nasional itu berasal dari sektor UKM. Namun, di musim pagebluk seperti saat ini, sektor yang sekaligus paling terdampak dari pandemi COVID adalah UMKM. Data Kementerian Koperasi dan UKM menunjukkan dari seluruh total UKM yang ada di Indonesia, yakni sekitar 67 juta UMKM. 72% diantaranya terdampak pandemi. Karenanya dalam rangka pemulihan program ekonomi nasional atau PEN yang tadi juga sudah sempat
dimention oleh Pak Surya Utomo, pemerintah memberikan insentif sebesar 0,5% sepanjang April hingga September 2020 untuk usaha mikro, kecil, menengah atau UMKM berpenghasilan rata-rata 400 juta rupiah. Sementara di bawahnya akan dikenakan bebas pajak selama 6 bulan tersebut. Langsung saja saya ingin menanyakan pertanyaan pertama kepada Pak Suryo. Bagaimana kemudian perpajakan untuk wajib pajak UMKM ini dan apa insentif pajak yang diberikan pada saat pandemi COVID-19 ini, Pak? Oke Mbak Desi, jadi kalau mungkin sedikit boleh bercerita ya, paling tidak untuk UMKM ini. Betul tadi yang disampaikan, bahwa hampir 60% produk domestik bruto itu berasal dari UMKM. Jadi istilah kata ekonomi kita ini memang penopang kuatnya kan ada di UMKM sebetulnya kan gitu. Kemudian sebelum kita cerita pandemi COVID, UMKM selama ini kita mempergunakan instrumen perpajakan untuk mendorong mereka untuk tumbuh dan selalu untuk tumbuh. Termasuk pun juga ada aktivitas-aktivitas lain yang kita jalankan yang memang didesain tidak hanya sendiri kami melakukannya, tapi juga bekerja sama dengan para pihak. Kita mencoba untuk mendorong UMKM itu untuk tumbuh dan tumbuh dan tumbuh. Karena tadi bahwa 60% produk domestik bruto itu kontributor terbesarnya adalah dari UMKM. Business Development Services yang pada waktu itu kita bekerja sama dengan BUMN dan perbankan gitu ya. Jadi bagaimana kita bisa membawa UMKM ini menjadi lebih formal, akses terhadap pasar, akses terhadap kredit perbankan, itu juga kita coba kolaborasi bekerja sama dengan rumah BUMN pun juga kami lakukan. Nah, selain itu Mbak Desi barangkali mungkin boleh saya bercerita kepada para pemirsa seluruhnya ya. Jadi kalau mungkin saya boleh sampaikan juga kepada para pemirsa semua, salah satu atau salah beberapa lah paling tidak yang kami lakukan, kami menggunakan instrumen perpajakan untuk mendorong. Di antaranya adalah yang pertama pengenaan pajak penghasilan sebetulnya, karena namanya kegiatan usaha ujungnya kan mendapatkan penghasilan. Itu yang pertama sekali. Pajak penghasilan normalnya dikenakan untuk orang pribadi kan tarifnya sampai dengan 30%. Tapi untuk UMKM, kalau untuk badan 25%, UMKM diberikan treatment khusus sebetulnya. Itu sudah lama diberikan, beberapa tahun yang lalu hanya membayar 1%. Itu tahun 2013 yaitu membayar 1% dari omset. Jadi tarifnya rendah dan juga ngitungnya gampang. Hanya mengalihkan omset dengan 1%. Itu adalah pajak penghasilan yang harus dibayarkan sejak tahun 2013. Tapi kemudian di tahun 2018 ada insentif ekstra sebetulnya diberikan juga untuk UMKM, yaitu tarif pajak penghasilannya. Jadi membayar pajak penghasilannya itu hanya 0,5% dari omset. Kalau bahasa teknisnya peredaran bruto, tapi kalau bahasa sederhana saya ya omset. Jadi berapa jualan mereka dalam satu periode waktu tertentu 1 bulan dikalikan dengan 0,5% disetorkan kepada negara. Itu untuk pajak penghasilan. Kami juga memiliki pajak yang lain sebetulnya. Di samping pajak penghasilan, ada juga pengenaan pajak pertambahan nilai. Nah, ini nyambung dengan yang tadi disampaikan untuk pajak penghasilan hanya untuk omset yang di bawah 4,8 miliar. Nah, demikian pun juga untuk pajak pertambahan nilai dengan omset 4,8 miliar. Jadi kalau dia ada di bawah 4,8 miliar, UMKM itu tidak perlu memungut pajak pertambahan nilai. Pajak pertambahan nilai kalau kita tahu bersama tarifnya 10%. Yang dijual adalah barang atau jasa. Nah, itu tergantung mereka menjualnya. Nah, 2 insentif itu sebetulnya sudah kita berikan di awal. Bayarnya tinggal PPh-nya 0,5%, kemudian PPN-nya sudah nggak perlu lagi mungut. Jadi istilah kata bagaimana kita menggunakan atau memanfaatkan atau mendesain instrumen perpajakan supaya UMKM kita ini bisa bergerak lebih jauh. Jadi cash flow-nya juga diamankan, nggak perlu lagi membayar lebih dari 0,5% dan tidak perlu memungut PPN yang 10% tadi. Itu kondisi sebelum pandemi. Nah, pada waktu pandemi kemarin, seperti yang Mbak sampaikan tadi bahwa sebagian besar UMKM terdampak. Betul. Sebagian besar UMKM terdampak. Jadi insentif ataupun infrastruktur regulasi yang kita bisa gunakan untuk memberikan insentif kepada mereka yang 0,5% tadi ya. Kalau PPN-nya udah nggak pungut, nah 0,5%-nya pun juga diberikan pembebasan. Bahasa sederhananya nggak bayar lah.
Karena apa? Karena yang nanggung pemerintah. Jadi 0,5% yang seharusnya dibayar itu tidak perlu dibayar, tapi pemerintah yang nanggung. Di samping insentif yang lain ya dalam rangka program pemulihan ekonomi nasional. Dalam catatan saya untuk UMKM sendiri kan ada sekitar 123 triliun ya. Keseluruhan paku yang didesain untuk menggerakkan UMKM. Untuk keperluan yang PPh PPh UMKM sendiri yang 0,5% tadi itu nilainya berkisar sekitar 2,4 triliun. Jadi bagian dari 123 triliun tadi ada pajak penghasilan yang ditanggung oleh pemerintah khusus untuk UMKM sebesar 2,4 triliun. Nah, ini yang salah satu cara bagaimana pemerintah mencoba untuk nggak perlu bayar di periode April sampai dengan September. Dan kemungkinan juga akan kita perpanjang lagi sampai dengan Desember. Paling tidak mereka bisa memanfaatkan 0,5% dari omset tadi untuk menjaga sustainabilitas kegiatan usaha dia, dan diharapkan untuk lebih mengembangkan lagi dengan beberapa program yang lain yang di luar perpajakan tadi. Saya sampaikan di luar perpajakan masih ada sekitar 120-an triliun. Nah, ini yang mungkin secara bertahap ini akan terus dijalankan. Saya nggak update persis berapa yang besaran sudah dimanfaatkan oleh UMKM ini, tapi untuk size yang pajak sendiri, hitungan kasar pada waktu kita menghitung berdasarkan tahun 2019 itu sekitar 2,4 triliun. Itu gambarannya, Mbak. Jadi sebelum pandemi sebetulnya UMKM ini sudah dicoba didorong untuk mereka dapat bergerak karena kita lihat size-nya yang besar dengan beberapa insentif kemudahan, termasuk pun juga arrangement yang bisa kita lakukan untuk mereka supaya bisa berhubungan dengan pasar, bisa berhubungan dengan sumber dana kan gitu ya, dengan kredit. Nah, setelah pandemi kita berikan lagi insentif tadi yang 0,5% nggak perlu dibayar, pemerintah yang akan bayarin. Nah, ini rencananya akan kita coba review lagi apakah nanti kita akan extend sampai dengan Desember atau seperti apa. Oke, untuk berarti periode pertama itu kan sepanjang 6 bulan ini ya Pak ya? Iya Mbak. Nah, kira-kira apakah katakanlah obat yang diberikan oleh pemerintah ini cukup menarik bagi para pelaku UMKM ini Pak? Nah, ini yang mungkin dalam kesempatan ini pun juga saya kepengen sampaikan kepada masyarakat UMKM. Karena dari statistik yang kami miliki, sampai dengan saat ini yang istilah kata listed masuk mendaftar lah ya kira-kira ya, masuk mendaftar untuk mendapatkan manfaat yang dibebaskan atau tidak dipungut PPh UMKM tadi itu baru sekitar 200 ribuan wajib pajak. Nah, ini maksud saya pada kesempatan ini. Dari target berapa itu Pak? Nah, kalau tahun kemarin yang membayar PPh UMKM itu ada sekitar 2.300.000-an. Nah, ini kan berarti kan baru sekitar kurang dari 10% sebetulnya ya dari jumlah UMKM yang tahun kemarin. Jadi kalau ibarat kata gini, di tempat kami ini 2,3 juta adalah UMKM yang memiliki NPWP. Jadi yang tahun kemarin dia melakukan pembayaran, kan kira-kira seperti itu. Itu dari sekitar 2,3 juta. Nah, sekarang yang baru mendaftar untuk mendapatkan istilah kata mendapatkan insentif tadi 200 ribuan. Nah, ini 201.000 sebetulnya yang baru mendaftarkan untuk mendapatkan insentif. Nah, ini yang menjadi pertanyaan bagi kami pun sama sebetulnya. Apakah memang sulit melakukan pendaftaran? Itu yang pertanyaan pertama ya. Betul. Atau ada masalah lain? Kira-kira kok UMKM, ini mohon maaf, BPWP UMKM kita ini kok banyak yang tidak memanfaatkan? Atau ada penyebab yang lain yang kira-kira bisa kita lihat? Mungkin jika ditarik mundur sedikit, selain kesulitan ketika mengajukan bahwa ternyata kita juga tahu belum banyak UMKM yang memiliki NPWP begitu Pak ya? Betul, itu diantaranya seperti itu, ada UMKM kalau yang mereka belum menjadi wajib pajak. Belum terdaftar, ada sebagian yang sudah terdaftar. Jadi maksudnya gini, 2,3 juta itu adalah UMKM yang tahun kemarin 2019 melakukan pembayaran. Nah, dari nilai 2,3 dari besaran 2,3 juta itu yang tahun kemarin membayar itu baru 200.000 yang mereka memberitahukan saya memanfaatkan fasilitas. Nah, mungkin dalam kesempatan ini kalau sekalian boleh kami sampaikan,
Cara mendaftarnya pun juga nggak susah, kita lakukan secara online dan diberikan pun keputusan untuk memanfaatkan juga dengan online. Nggak ada sesuatu yang berubah dan ini nanti ke depan juga akan kita berikan sedikit relaksasi lagi. Jadi kalau yang kemarin dengan PMK nomor 44, jadi ada peraturan Menteri Keuangan nomor 44, mereka hanya menyampaikan informasi bahwa saya pengen memanfaatkan, kita terbitkan semacam persetujuan memanfaatkan dan mereka melaporkan. Setiap 1 bulan mereka melaporkan bahwa omset saya sekian, jumlah PPh saya yang ditanggung pemerintah ada sekian. Karena itu kan kita gunakan untuk berhitung berapa banyak insentif yang digunakan oleh masyarakat wajib pajak khususnya UMKM. Nah ini yang kalau boleh pada kesempatan ini pun saya malah mengajak kepada UMKM yang mungkin belum. Apa karena mereka belum mendengar, saya juga nggak tahu nih ya, sosialisasi barangkali masih belum cukup sampai ke mereka. Dan saya pun juga sudah meminta teman-teman saya di KPP, Pak Yoga pun ya, Direktur Humas kami pun juga sudah melakukan reaching out ya kepada mereka, bagaimana supaya informasi ini bisa tersampaikan kepada wajib pajak. Ada sekitar 2 jutaan kemarin kita kirimkan email secara serentak gitu ya. Dan 90% itu sampai ke tujuan, emailnya benar sampai ke tujuan karena emailnya sudah diterima. Tapi secara statistik tadi kami sampaikan bahwa angka 200.000 ini belum bergerak signifikan. Minggu lalu masih di bawah 200.000, sekarang udah di atas 200.000, 201.000. Nah mungkin saya juga minta tolong nih kepada Mbak Desi dan juga Bapak dan Ibu yang ada di sini di forum ini, paling tidak mari kita bahasakan bahwa ada insentif yang bisa digunakan, bisa dimanfaatkan oleh UMKM supaya apa? Supaya dia tidak perlu membayar pajak penghasilan di setengah tahun plus mungkin 3 bulan berikutnya. Itu kira-kira Mbak Desi. Mungkin kalau bagi UMKM belum terbiasa dengan kata insentif, kita boleh pakai pemerintah atau negara sedang memberikan promo besar-besaran begitu ya. Monggo menggratiskan pembayaran pajak. Betul. Itu juga boleh. Itu kayaknya lebih enak didengar telinga sehingga lebih dapat diterima begitu Pak. Boleh, kalau bahasa insentif mungkin ya saya nggak tahu ya, tapi bahasa sederhananya gini. Namanya pajak penghasilan dibayari pemerintah. Nah, gitu kira-kira kan. Jadi istilah kata wajib pajak UMKM gratis membayar pajak sampai dengan bulan September dan mungkin akan kita perpanjang di bulan Desember. Kira-kira seperti itu, Mbak. Oke. Sebenarnya saya masih ada beberapa pertanyaan, tapi saya akan menyapa dulu narasumber yang lainnya. Saya ingin ke Ibu Victoria Simanung Khalid. Ibu, masih bersama kami kan, Bu? Ya, Bu. Iya Bu, dari apa yang tadi disampaikan oleh Pak Suryo, kemudian penjelasannya, saya ingin bertanya, bantuan yang diberikan Kemenkop UKM kepada para pelaku UMKM ini agar bisa menerima insentif pajak itu seperti apa aja Bu? Baik, pertama-tama saya ucapkan selamat Hari Koperasi. Hari ini adalah Hari Koperasi Indonesia, mudah-mudahan koperasi Indonesia semakin maju. Nah, kami sudah menyimak tadi paparan dari Pak Dirjen. Terima kasih Pak Dirjen untuk kerjasamanya dan upaya-upayanya bagaimana mengangkat UKM supaya mereka bisa berkembang. Tapi sebelum saya jelaskan apa dukungan dari pemerintah untuk UKM, perlu ini kita clearkan siapa sih UKM. UKM itu ada 3, kalau kita bilang ada 3 jenis. Ada usaha mikro, ada usaha kecil, ada usaha menengah. Dan yang terbanyak dari 64 juta itu adalah usaha mikro, jumlahnya 63 juta, yaitu hampir 98,86% UKM yang katanya UKM itu adalah usaha mikro. Sementara usaha kecil itu hanya 1,22% dan usaha menengah 0,09%. Jadi kalau kita melihat bahwa usaha kecil menengah itu totalnya itu hampir 800 ribuan. Masih di bawah tadi Pak Dirjen sampaikan jumlah UKM yang membayar pajak itu 2,3 juta. Artinya sebetulnya semua usaha kecil menengah ini kalau dilihat dari data, dia sudah membayar pajak. Nah, bagaimana kita mendorong usaha mikro? Nah, kalau kita mau melihat usaha mikro itu tidak semuanya pendapatannya di atas 4,5 yang kalau saya salah tolong diperbaiki Pak Dirjen. Kan ada peraturan pendapatan di 5,5 juta itu kan tidak ada. Ini
Bagi usaha-usaha mikro ini besar, kami yakini bahwa pendapatannya di bawah 4,5 juta per bulan. Nah, sehingga kalau bisa ini dikeluarkan supaya persentase UKM yang membayar pajak itu semakin meningkat. Artinya ada upaya-upaya UKM, usaha kecil menengah, untuk membayar kewajibannya kepada negara. Kami semua pajak itu sebaiknya diperhatikan dan UKM itu wajib membayar pajak. Kenapa? Saat pandemi kemarin banyak UKM memang mengeluh tidak ada tanda kutip sangat terbatas dukungan pemerintah untuk mengaktifasi atau menjaga bekerjanya atau mesin bisnis UKM. Nah, kami sampaikan, inilah tantangannya. Kenapa Amerika dan lain bisa? Karena mereka memang masyarakatnya bayar pajak dengan luar biasa. Sehingga dengan pajak itulah pemerintah bisa mendukung kembali usaha-usaha rakyatnya termasuk UKM. Nah, untuk itu memang selama pandemi ini kami aktif mensosialisasikan kepada UKM supaya mereka mulai menyadari pentingnya membayar pajak. Nah, tapi tentu ada tantangannya memang Pak Dirjen itu bahwa jujur dari diskusi kami kepada UKM itu UKM kurang memahami manfaatnya mereka sebagai wajib pajak. Nah, ini yang kalau bisa ke depan kita bersama-sama, terutama di level daerah, itu Dinas Pajak dengan Dinas Koperasi itu aktif bersama-sama mensosialisasikan. Nah, di kami memang terutama untuk UKM-UKM yang mau ekspor, itu selalu kami ajak Dirjen Bea Cukai ya, atau pajak, baik di daerah maupun di pusat, untuk bersama-sama kami menjelaskan mengapa perlu UKM bayar pajak, termasuk juga menjelaskan insentif-insentif yang didapat oleh UKM apabila mereka menjalankan kewajibannya. Nah, ini kami melihat sangat penting dan mengubah mindset UKM bahwa ternyata pajak itu nggak mengerikan ya, bukan vampir yang menghisap mereka, tetapi justru memberikan kehidupan. Nah, ini memang perlu kita tingkatkan dengan bahasa-bahasa tadi. Moderator menyampaikan jangan insentif, pakai bahasa apa tadi diskon obral besar. Nah, bahasa-bahasa begitu mungkin yang harus kita kemas untuk UKM supaya mereka merasa kalau mereka datang ke dinas pajak itu atau kanwil pajak itu mereka diterima dengan ramah, bukan mau ditangkap ataupun langsung dicari kesalahannya. Karena banyak UKM merasa mereka itu seperti terdakwa, ditanya ini, ditanya itu, jadi mereka takut. Nah, ini mungkin masukan kepada Pak Dirjen, bahasa-bahasa atau kemasan sosialisasi itu perlu dibuat lebih ramah kepada UKM supaya mereka yakin bahwa mereka akan diterima dan mereka mau membayar pajak sesuai dengan penghasilannya, bukan di luar penghasilannya. Nah, untuk itu kami juga perlu kerjasama nanti dengan Dirjen Pajak untuk menghitung kembali, Pak. Artinya yang dikenakan sebelum pandemi ya, Pak ya, 0,5% itu, 0,5% dari pajak final itu batas minimum berapa? Kalau di bawah 5 juta pendapatan mereka aja nggak sampai 5 juta. Kalau itu, nah ini yang perlu sehingga mereka tidak bersalah. Artinya secara hukum mereka ya memang belum perlu membayar pajak karena memang pendapatan dari usaha bayar gorengan singkong dan lain sebagainya tidak mungkin pendapatannya di atas 5 juta 4,5 juta per bulan. Nah, yang kedua masalah mengapa UKM tidak memanfaatkan insentif ini kali. Bagi UKM insentif pajak itu dianggap mereka itu otomatis. Padahal kan harus yang bersangkutan aktif mengajukan untuk meminta pajak. Nah, ini mungkin ke depan kita perlu perbaiki. Ini masih ada beberapa butuh kita dorong supaya bisa memanfaatkan fasilitas dari Kementerian Keuangan sehingga ini boleh semakin meningkat jumlahnya dari 200.000 mungkin bisa mencapai seluruhnya 2,3 juta. Nah, kemudian tantangan berikutnya kami berharap juga insentif COVID ini ya kita sih berharap
Tetapi dari hasil survei dan kajian beberapa pihak atau lembaga ini sepertinya panjang. Jadi kami mohon juga Ditjen Pajak bisa memberikan dukungan untuk memperpanjang insentif pajak tersebut. Nah, apa yang harus dilakukan oleh Kementerian Koperasi untuk mendukung UKM supaya bisa mereka mau menjadi wajib pajak? Tentu yang pertama adalah meningkatkan skala usaha, mencapai skala ekonomi. Nah, untuk itu kami memang sedang mendorong usaha-usaha mikro itu berkonsolidasi dalam bentuk koperasi, sehingga usahanya bisa masuk ke skala usaha yang memang ditetapkan menjadi wajib pajak. Kemudian kami juga merestrukturisasi di sisi hulu. Lahan-lahan kita konsolidasi supaya itu dikerjakan dalam bentuk kawasan dalam jumlah yang pas untuk skala ekonomi sehingga bisa menghasilkan pendapatan yang layak untuk dipotong pajaknya. Kalau sekarang kan 0,3 hektar hanya nanam padi, keuntungannya paling berapa juta selama 3 bulan itu menurut kami tidak layak juga mereka dipotongi pajak karena untuk kebutuhannya 4,5 juta per bulan itu juga belum terpenuhi. Kemudian juga kami sedang mendorong UKM-UKM memang untuk ke pasar, bridging, mendorong mereka ke pasar, ke ekspor maksud kami, supaya mereka juga skala ekonominya bisa meningkat. Dan untuk itu kami juga mendorong untuk UKM-UKM masuk ke online. Saat ini jumlah UKM yang bisa online itu baru 8 juta. Kita akan dorong menjadi 10 juta sehingga apa yang disampaikan Pak Dirjen tadi bahwa ini sudah diberikan kemudahan secara online, memang baru 8 juta UKM yang bisa mengakses online, Pak. Ini kerja keras kita bersama juga dan kami dari Kementerian Koperasi mendorong semakin banyak UKM online dan semakin bisa mengakses layanan-layanan yang memberikan kemudahan bagi mereka, termasuk layanan-layanan yang diberikan oleh Kementerian Keuangan melalui insentif pajak dan lain sebagainya. Itu yang kami harapkan, termasuk juga insentif pajak tidak hanya final, tapi juga kami berharap itu insentif pajak untuk ekspor, untuk impor bahan baku, kemudian diekspor kembali. Nah ini perlu, saya yakin sebetulnya sudah ada, tapi kita belum mengkomunikasikannya secara maksimal. Dan kita perlu duduk bersama mungkin dan kami dari Deputi Produksi dan Pemasaran itu intensif dengan Dirjen Bea dan Cukai, terutama untuk tujuan ekspor. Kami mencoba membundling, membuat paket-paket sehingga UKM kalau mau akses ekspor, kita langsung juga dorong mereka membuat NPWP dan juga membayar pajaknya sekaligus menikmati insentif-insentif yang diberikan pemerintah kepada masyarakat. Itu mungkin diskusi awal yang bisa kami sampaikan. Oh, yang terakhir mungkin dari kami juga ada pendampingan. Ya, itu yang baru saya mau tanyakan Ibu. Dari Kemenkop sendiri terkait dengan bantuannya, sejauh mana melakukan pendampingan terhadap para UKM untuk mengajukan insentif ini? Saat ini ini menjadi salah satu fokus kami, karena dari hasil analisis kami pendampingan itu menjadi titik kritis untuk meyakinkan mereka mengembangkan bisnisnya, termasuk pendampingan untuk menghitung pajak dan lain sebagainya. Ini tidak mudah, tetapi pendamping-pendamping kami itu apakah itu PPKL, penyuluh perkoperasian, dan juga pendamping-pendamping yang kami fasilitasi, itu sebagian besar dari kami coba checklist itu mereka juga belum paham pajak. Nah, bisa nggak kita bersama-sama dengan Dirjen Pajak dan terutama di daerah agar pendampingan itu bersama-sama dari pajak maupun dari bisnis UKM, sehingga ya kita bisa, kami harus akui pendamping-pendamping di daerah juga belum secanggih, nggak usah jauh-jauh, saya pribadi aja Deputi juga nggak paham benar 100% tentang pajak. Nah, kami harus konsultasi. Nah, untuk itu bagaimana kita bisa duduk bersama untuk memberikan pendampingan holistik kepada UKM. Karena memang hampir semua bisnis kami itu kami lakukan melalui pendampingan, apakah itu pendampingan yang
memang dibiayai oleh negara, termasuk pendampingan dengan usaha-usaha besar yang bermitra dengan UKM. Nah ini mungkin perlu juga artinya sosialisasi itu tidak hanya ke UKM, tapi juga kepada pengusaha besar yang melakukan kemitraan dengan UKM. Mereka harus bisa memisahkan mana pajak yang harus dibayar oleh usaha besar, dan usaha besar itu memberikan pendampingan atau informasi kepada UKM mana pajak yang harus dibayar UKM. Dan itu bisa mungkin ini akan lebih mudah karena dipotong langsung bisa melalui bisnis kerjasama antara usaha besar dan usaha kecil. Dan itu dibundling menjadi pajak yang dibayarkan oleh usaha besar. Saya pikir ini bagian dari strategi. Kalau ini ingin kita kembangkan karena sekarang kami mendorong karena tidak mungkin UKM melakukannya seorang diri masuk ke pasar. Mereka sudah sibuk dengan urusan produksinya dan mereka membutuhkan kerjasama itu dengan dengan pengusaha besar ataupun wirausaha sosial untuk menjadi off-taker maupun avalis bagi usaha mereka. Ya Ibu Victoria, sepanjang pendampingan kira-kira kendala-kendala apa saja yang ditemukan di lapangan Ibu? Itu tadi yang kami sampaikan ya, UKM itu merasa takut. Justru mau diambil pajak itu takut karena mereka merasa juga pendapatan mereka belum cukup. Nah makanya itu yang kita harus hitung supaya ada keadilan. Kan ada peraturan yang pendapatan masyarakat di bawah 4,5 juta itu bebas pajak. Nah harusnya UKM juga yang pendapatannya di bawah 4,5 juta juga harusnya tidak dikenakan pajak final. Nah cuman masalahnya memang pembukuan. Ini kan yang kan bisa aja ada moral hazard di sini. Oh saya pendapatannya cuma 3 juta kok, padahal sebetulnya 7 juta. Nah itu bisa dibuktikan kalau memang pembukuannya baik. Nah untuk itu memang kami sekarang sedang mendorong mereka untuk menggunakan aplikasi-aplikasi yang di saat mereka melakukan transaksi itu sudah otomatis ada hitungannya. Karena kalau mereka menulis-nulis, menghitung sendiri itu nggak mampu. Nah ini yang perlu kebijakan yang smart. Bagaimana? Nah salah satu adalah kalau dia kerjasama dengan yang aplikasi-aplikasi yang dari situ kan langsung tercatat transaksinya. Nah selama mereka pendapatannya di bawah 4,5 juta ya harusnya otomatis dia tidak ada bayar pajak. Nah itu tantangan-tantangan yang dihadapi. Kedua tadi pendampingnya sendiri juga terutama PPKL juga belum paham juga bagaimana menghitung pajak yang sesuai dengan aturan. Itu mungkin poin yang penting untuk kita selesaikan bersama. Ya. Terima kasih Bu Victoria, saya akan kembali ke Ibu nanti, namun saya akan ke narasumber berikutnya dulu Bu, yang kemudian ada Mas Bima Laga. Mas Bima masih bersama kami, Mas Bima? Halo Mas Bima, iya saya harus mohon maaf dulu, tadi ada sempat kesalahan ketika saya mau memperkenalkan Mas Bima Laga, Ketua Bidang Ekonomi Digital Asosiasi E-Commerce Indonesia. Mas Bima, bagaimana kemudian pelaku e-commerce melihat program insentif pajak untuk UMKM yang diberikan oleh pemerintah ini Mas Bima? Ya, yang pertama kita harus apresiasi dari Dirjen program ini. Yang kedua, tantangan terbesar adalah bagaimana mengkomunikasikannya kepada UMKM-UMKM yang ada di Indonesia. Ini bisa dilihat dari jumlah yang mendaftar yang tadi Pak Dirjen Pajak Pak Suryo sampaikan. Harus Asosiasi e-commerce bersama dengan kementerian-kementerian mempunyai program namanya Bangga Buatan Indonesia, di mana yang di-launching oleh Bapak Presiden Pak Joko Widodo tanggal 14 Mei 2020, yaitu di mana setiap e-commerce itu menyediakan halaman khusus produk-produk UMKM yang ada di Indonesia. Dari 14 Mei sampai sekarang, kira-kira pertambahan UMKM-nya sudah mencapai 200.000 sampai 300.000. Nah, ini adalah memang Kementerian Kemenko UKM juga mempunyai programnya. Sekarang yang lagi berjalan adalah Kementerian Perindustrian dengan hashtag semua ada di sini. Nah, mungkin nanti dari Dirjen Pajak di Bangga Buatan Indonesia ini juga bisa membantu mengkomunikasikannya. Kalau ternyata dari Dirjen Pajak itu mempunyai program bebas pajak selama beberapa bulan khususnya kepada para UMKM. Saya mengambil contoh Mbak, kita kemarin mengenai PMK 48 ya.
mengenai PMK 48, kita Dirjen Pajak bekerja sama dengan asosiasi, kita mensosialisasikan kepada member-member IDEA, Asosiasi Komersi Indonesia, kurang lebih itu ada 110 perusahaan yang join, jadi hampir setengah member kita mengikuti sesinya dan kita dijabarkan. Ini saya harus apresiasi dengan Humas Dirjen Pajak. Mungkin ke depan kita bisa bekerja sama juga dengan masing-masing UMKM yang ada di e-commerce. Contohnya dari Tokopedia dia mensosialisasikannya kepada UMKM, mungkin dari Bukalapak mensosialisasikannya kepada pelapak, bahwa Dirjen Pajak ini mempunyai program seperti ini karena masing-masing pelapak atau penjual yang berjualan di marketplace itu beda-beda, bisa aja yang berjualan di platform A belum tentu berjualan di platform B. Jadi mungkin cara mensosialisasikannya kita harus sedikit effort, kita bekerja sama dengan platform, tapi secara masif saya yakin dengan kita mensosialisasikannya nanti UMKM ini akan bisa terdapat informasinya dengan Shopee, Blibli, Bineka, JD, Lazada, dan yang lain-lain gitu sih Mbak. Yang UKM yang memang ada di platform mereka. Karena masing-masing dari platform itu sangat mempunyai UMKM yang lumayan besar sih menurut saya. Kurang lebih seperti itu Mbak. Tadi kan Anda sebutkan asosiasi e-commerce mungkin bisa bekerja sama dengan Ditjen Pajak gitu untuk mensosialisasikan ini. Tapi dari asosiasi sendiri sebetulnya sudah mendengarkan ada program insentif ini, Mas? Kita mendengar insentif ini dan saya juga mempelajarinya, tetapi memang mungkin waktu saya menanyakan ya kepada komunitas penjual di salah satu platform marketplace, ada nggak yang memanfaatkan insentif ini? Sayangnya kita belum mendapat jawaban yang menggembirakan karena banyak yang belum menerima komunikasi ini. Gitu. Jadi balik lagi memang kita harus effort lebih karena sekarang ini masing-masing pasti punya program UMKM, pasti punya channel, bahkan di Bukalapak sendiri kita contohnya Mbak, kita ada program webinar itu seminggu 2 kali Mbak, Rabu dan Jumat. Mungkin di Tokopedia juga punya punya Mbak, di Lazada juga semua punya. Nah, jadi mungkin insentif ini bisa kita salah satu materinya gitu. Jadi di luar dari materi misalnya berjualan, cara berjualan, tapi ada juga materi-materi pajak ini. Makanya kami sangat terbuka sekali bekerja sama dengan Dirjen Pajak, khususnya biasanya kita dengan Humas ya Pak Hestu Yoga itu atau timnya gitu ya, karena kemarin kita baru saja bekerja sama Mbak, dan antusiasnya itu bagus sekali sih. Kalau pajak itu selalu antusiasnya rame sih Mbak so far gitu. Ya, jadi memang dari asosiasi sendiri pihak e-commerce belum banyak, pihak e-commerce yang tergabung di IDEA tentunya belum banyak yang menggunakan fasilitas ini ya Mas? Yang kalau yang tergabung di IDEA kan ada perusahaan-perusahaannya Mbak ya. Nah, yang UKM ini tergabung di perusahaan-perusahaannya. Jadi pada dasarnya UMKM itu bukan tergabung di IDEA, tapi dia tergabung di member-member yang e-commerce-nya. Dan kita coba mereka tergabung di dalam platformnya e-commerce-nya. Dan ini kita coba random survei, memang belum secara detail, masih belum banyak yang memanfaatkannya. Tetapi kalau jika kita bisa mengkomunikasikannya dengan baik dan bersama-sama, mudah-mudahan banyak sekali UMKM yang mungkin bisa memanfaatkan fitur ini. Ya, saya akan kembali ke Mas Bima, tapi saya ingin ke Mbak Ola terlebih dahulu. Tadi kan disebutkan juga dari pihak Ditjen Pajak sudah memberikan sosialisasi, kemudian dari UKM juga menyebutkan ternyata selama melakukan pendampingan masih banyak kendala yang terjadi. Dari pihak asosiasi juga menyebutkan ternyata belum banyak UKM yang memanfaatkan program ini. Saya mau ke Mbak Ola selaku pelaku UMKM sendiri. Mbak Ola, masih bersama kami Mbak Ola? Ya, mungkin bisa cerita sedikit mengenai program insentif pajak ini. Mbak Ola sudah mengajukan atau belum? Aku jujur belum, karena sebagai pelaku UMKM yang kita fokuskan adalah untuk berjualan gitu. Dan saya home industry, saya punya NPWP pribadi. Jadi setelah kalau mendengar kata pajak itu emang seperti kata Ibu Victoria tadi, seperti terdakwa, karena kita informasi mengenai pajak, terus kita harus setor
apa yang harus kita lakukan itu emang sangat minim sekali gitu. Jadi aku pengen banget dalam forum ini minta kepada Bapak Dirjen Pajak untuk memberikan pendampingan dan dengan cara merangkul para pelaku UMKM. Jadi tidak kesannya kita sebagai pelaku UMKM udah bekerja dengan mati-matian untuk mendapatkan margin yang besar, terus harus dipotong pajak. Kemudian kan kita karyawannya terbatas gitu. UMKM ini kan emang kalau aku sendiri home industry, pegawainya juga terbatas gitu. Dan kita informasi mengenai pajak juga tidak banyak karena ya tadi yang aku bilang bahwa ketika kita mendengar kata pajak langsung defensif, takut gitu. Makanya dengan adanya program ini aku sih bakal akan langsung mendaftarkan karena insentif pajak menurut aku sangat berguna banget gitu, apalagi di dalam keadaan pandemi gini margin kita itu udah tergerus lah ya dengan peminat untuk pembelian menurun gitu, dan aku juga menyisihkan sebagian untuk melakukan donasi seperti facial itu aku melakukan donasi ke rumah sakit gitu. Jadi aku pengen sekali dari pihak Dirjen Pajak untuk memberikan penyuluhan dengan cara merangkul, karena kalau misalnya kadang-kadang kita orang pajak tuh artiannya tuh wah galak nih, nanti kita langsung harus bayar segini gitu. Mungkin saya akan tanyakan ke Pak Surya, beneran Pak Surya galak nggak Pak Surya? Mbak Ola, saya galak nggak kira-kira Mbak Ola? Bukan Bapak, mungkin yang lain gitu Pak, karena kalau kita dengar kata pajak tuh langsung rasanya takut gitu. Aku pengen gimana supaya yang kita terima, wah pajak ini menyenangkan gitu, dan kita juga akan senang untuk membayar dan kita mendapatkan manfaat yang baik juga gitu. Gitu sih Pak. Oke. Mbak Ola, tapi tadi berarti benar-benar melihat ya bahwa program ini tuh sangat bermanfaat. Cuman memang belum mengajukan karena masih merasa menakutkan ketika mendengar kata pajak. Tapi setelah diberikan penjelasan mungkin akan segera mengajukan begitu ya. Iya benar sekali Mbak. Mungkin saya akan langsung tanyakan ke Pak Surya. Tadi kan sudah beberapa komentar dari Ibu Victoria, ada juga dari Mas Bima dan Mbak Ola. Mostly Pak, komentar-komentarnya adalah sosialisasi yang kurang. Bisa diberikan respon Bapak? Makasih Mbak Desi, Mbak Ola, Bu Victoria dan Mas Bima ya. Saya senang sekali nih mendengar cerita tadi nih. Yang dikeluhkan takut sama orang pajak, takut sama istilah pajak kan gitu ya. Nah mungkin mulai hari ini nggak perlu takut dengan orang pajak dan nggak perlu takut lagi dengan istilah pajak. Ini mungkin harapan saya yang pertama nih ya, Mbak Desi, Mbak Ola, Mas Bima dan juga Bu Victoria. Jadi jangan lagi takut dengan istilah pajak, apalagi takut sama orang pajak, kan gitu tuh. Nah, saya sangat sepakat bagaimana kita mencoba untuk berinteraksi sebetulnya dengan wajib pajak. Nah, ini teman-teman saya pun di lapangan pun arah ceritanya sekarang kan bagaimana merangkul, membahasakan, menceritakan mengenai pajak ini kepada masyarakat. Karena sejak dulu, kebetulan kita juga lagi mau memperingati Hari Pajak nih Mbak. Jadi sejak tahun 45 itu kan memang dibahasakan bahwa pajak itu memang merupakan tulang punggung untuk pembangunan, untuk mengisi kebutuhan dana yang dibutuhkan oleh negara untuk membangun, untuk mensejahterakan rakyatnya, kan kira-kira seperti itu. Jadi kalau disampaikan kurang sosialisasi, nanti kami akan coba lihat kembali seperti apa model sosialisasi. Kalau yang kami rasakan saat ini banyak sekali Pak Yoga dari Direktorat Humas kami dan juga teman-teman yang ada di KPP mencoba terus untuk engage dengan para wajib pajak, para kelompok wajib pajak. Kalau memang dirasa kurang, seperti tadi Ibu Veronica sampaikan, Mas Bima sampaikan, nanti kami coba deh, termasuk juga Mbak Ola sampaikan tadi ya, kami coba akan menjangkau lebih jauh lagi deh, kira-kira seperti apa, formatnya seperti apa, dan saya tadi senang Mbak Desi ya, kalau mungkin boleh saya sampaikan di sini ya. Monggo Bapak. Ya, tadi Ibu Victoria tadi sampaikan, yuk kita kolaborasi lah, bareng-bareng kita ngerangkul UKM ya, kan gitu ya. Ngerangkul UKM tidak hanya bercerita mengenai pajak sebetulnya, satu diantaranya mengenai pajak, tapi ada hal-hal yang lain yang perlu juga kita ceritakan. Akses ke pasar tadi misalnya, contoh kata bagaimana si UMKM bisa menjual, kan gitu ya.
Kemudian akses kepada, kalau namanya usaha nggak punya duit kan pasti minjem kan. Nah itu akses kepada permodalan itu juga perlu. Kira-kira kita bareng-bareng sama kan apa namanya cerita. Dan saya juga minta tolong kepada teman-teman yang ada di sini, Mas Bima juga, bahwa kami bukan orang yang menakutkan kan gitu kan. Jadi bahasanya ayo kita tampil keluar bareng-bareng. Saya sepakat dengan tadi online marketplace gitu ya. Kita bareng-bareng dengan online marketplace, ayo kita cerita mengenai bagaimana bisnis online marketplace. Apalagi tadi ceritanya udah 8 juta ya UMKM lewat, saya nggak tahu persis ya, apakah itu semuanya UMKM atau termasuk juga yang lain ya. Tapi kok mostly kalau yang lewat marketplace itu kebanyakan UMKM. Itu 8 juta, 8 juta merchant. Atau 8 juta penjual kan gitu kan lewat marketplace. Nah ini kan sasaran yang kita bisa ajak diskusi sebetulnya, seperti Mbak Ola tadi, rangkul kami. Nah, cara ngerangkulnya seperti apa? Ayo kita definisikan. Dan saya setuju dengan marketplace. Nanti saya minta tolong Pak Bima ya dari IDEA gitu ya. Ayo kita coba definisikan deh. Kita buat semacam kerangka gitu ya dengan Ibu yang Ibu Veronica tadi. Ayo kita buat kerangka seperti apa? Kasih kami bagian dari sosialisasi dan kami akan cerita mengenai perpajakan. Bukan hanya caranya nagih pajak. Kalau nagih pajak itu kan ya itulah yang ada di undang-undang kan gitu kan. Betul. Tapi caranya menceritakan pajak itu kepada masyarakat. Dan kalau mungkin boleh saya sampaikan juga di sini, kami juga mau menjalankan program jangka panjang sebetulnya. Bagaimana mengedukasi masyarakat, memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai pajak. Tidak hanya yang saat ini mereka melakukan aktivitas transaksi, bukan. Termasuk pun anak SD, anak SMP, anak SMA, anak kuliah. Kita sudah mulai bicara pajak. Karena apa? Mereka adalah calon pembayar pajak ke depan. Betul. Jadi dari awal kami mencoba untuk bercerita, pajak ini memang harus ada di Indonesia. Karena apa? Indonesia membutuhkan dana untuk membiayai kegiatan kenegaraannya. Salah satu sumber gedenya adalah pajak. Jadi pajak adalah suatu keniscayaan kalau menurut pemahaman kami. Kemudian di sisi yang lain kami melakukan aktivitas pengumpulan. Betul. Tapi bagaimana bercerita pajak ini, kami tidak bisa sendirian. Contoh kata tadi ada beberapa yang disampaikan tadi, mungkin dari platform e-commerce, seperti apa nanti Pak Yoga saya minta tolong juga untuk, Pak Yoga itu Direktur Humas kami. Jadi nanti Pak Yoga saya minta tolong untuk berkomunikasi, ayo kita definisikan deh seperti apa. Dengan Ibu Veronica, monggo kami sangat terbuka untuk bercerita. Kemudian dengan grupnya Mbak Ola nih, Mbak Ola-Ola yang lain deh. Ayo kita kumpulkan Mbak Ola dan Mbak Ola-Ola yang lain kan, kira-kira seperti itu Mbak. Ayo kita ngobrol. Bercerita saya senang kok, termasuk orang yang paling senang bercerita. Apalagi membahasakan pajak, bahwa pajak itu memang keniscayaan. Keniscayaan yang nggak bisa dihindari karena apa? Negara butuh, kan gitu tuh. Apalagi dengan konteks pandemi seperti ini. Konteks pandemi, negara butuh untuk mulai dari awal tuh, bagaimana kesehatan bisa terjaga. Yang sakit-sakit mulai didorong, kita siapkan segala infrastruktur dan kebutuhannya. Pasti membutuhkan dana. Dari mana? Dari pajak diantaranya. Kemudian yang kedua, untuk jagain supaya bisnis tetap jalan. Contoh kata insentif pajak masuk, kemudian ada insentif yang lain pun juga masuk. Supaya bisnisnya tetap jalan, paling tidak bertahan dulu dalam situasi. Setelah situasi agak mereda, PSBB agak terbuka, bisnis didorong untuk bangkit lagi. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, ada cerita, ya kita jagain juga kan masalah keuangan sektor keuangan secara menyeluruh. Itu kan dalam balutan cerita tadi adalah program pemulihan ekonomi nasional. Jadi hal-hal seperti itu kami juga nggak bisa sendirian. Karena banyak instrumen, banyak hal yang memang harus ditujukan untuk mendorong. Supaya apa? Ya, namanya pajak itu kan sebetulnya urusannya ekor dari aktivitas ekonomi. Orang bisa jualan, dapat untung, nah baru kita bicara pajak. Kalau orang jualan nggak dapat untung, ya nggak ada pajak sebetulnya kan. Nah, cuman sedikit berbeda dengan UMKM ini. Kenapa kita desain tidak menggunakan hitung-hitungan normal, ini mungkin Bu Vero ya. Saya terima kasih tadi masukannya terhadap yang batasan tadi Bu ya, yang 4,5 juta nanti coba kita lihat. Tapi bahasa sederhana saya begini,
UMKM diberikan ini sebelum pandemi 2018 tadi ya, tahun 2018 diberikan kemudahan hanya setor 0,5%. Sebetulnya itu adalah kalkulasi berapa penghasilannya, berapa biayanya, kira-kira ketemu berapa dikalikan tarif. Dan kalau itu boleh jujur itu jauh di bawah. Makanya kita sampaikan bahwa untuk mendorong UMKM kita berikan insentif yang tadi 0,5% tadi. Batasannya siapa yang memanfaatkan? Kalau tadi Bu Vero sampaikan ada beberapa klaster UMKM yang boleh memanfaatkan itu adalah orang UMKM yang omsetnya, jadi jualannya itu 4,8 miliar setahun. 4,8 miliar kalau saya bagi 12 kan sekitar 400 juta sebulan ya. Betul. Jadi di bawah 400 juta sebulan mereka berhak menggunakan. Tapi kalau yang sudah di atas 400 juta, ya jangan menggunakan skema ini, kira-kira seperti itu. Jadi kalau mungkin boleh lagi, kalau hitung-hitungan dagang ini Mbak ya, boleh ya, saya exercise hitung-hitungan dagang deh. Tarif pajak 0,5% itu kalau kita gross up, kita naikkan ceritanya dengan tarif normalnya 25%, berarti margin dia itu kan ketemunya sekitar 2%. 2% margin dikalikan 25% tarif normalnya PPH, ketemunya 0,5% dari omset, kan kira-kira seperti itu. Jadi asumsi margin yang dipakai untuk UMKM sebetulnya sangat-sangat normalnya biasanya 10%. 10% kalau kali 25% ketemunya 2,5% dari omset. Nah untuk UMKM memang sengaja didesain tadinya 1% kita turunkan menjadi 0,5%. Nah gitu kan. Nah tadi yang disampaikan oleh Ibu Vero tadi, batas yang 4,5 juta, betul itu yang 4,5 juta Bu. Kalau 4,5 juta itu bagi penghasilan yang tidak dikenakan pajak sebetulnya. Dalam 1 bulan itu 4,5 juta tidak dikenakan pajak. Kalau bahasa agak sedikit teorinya itu adalah penghasilan tidak kena pajak, kira-kira gitu. Itu besarannya 4,5 juta per bulan. Atau kalau setahun kan ketemunya 54 juta lah setahun. Itu kira-kira Mbak gambarannya. Jadi saya sangat terbuka dan saya sangat kepengen karena program pemerintah ini memang betul-betul harus sampai ke bawah. Jadi pada kesempatan ini pun juga mungkin saya memohon sekaligus kepada Bu Veronica, kepada Pak Bima dan kepada Mbak Ola nih yang ada di sini ya sebagai narasumber bercerita. Mari kira-kira kita masih punya waktu untuk bercerita, menceritakan cerita ini kepada masyarakat secara luas. Medianya seperti apa, monggo, ayo kita lihat bareng-bareng media yang paling efektif seperti apa. Dengan platform tadi disampaikan oleh Pak Bima, saya sangat terbuka. Apalagi platform kan menggunakan TV kayak beginian ya, jadi lebih mudah untuk berkomunikasi gitu kan, nggak perlu kita kemana-mana. Nah, kalau yang tadi Bu Veronica sampaikan kita harus turun ke bawah, kami siap. Karena apa? Kami juga memiliki 360 kantor operasional di lapangan gitu ya. Kalau kita mau engage dengan perbankan ataupun dengan BUMN yang memiliki program. Jadi mungkin untuk Ibu Veronica ya, kami juga bekerja sama dengan Himbara juga ya. Mereka punya rumah kreatif BUMN pun itu kita gunakan untuk bercerita pajak Bu sebetulnya. Tapi kami tidak di depan. Karena tadi bahasanya tadi Bu, lihat saya aja kadang-kadang orang takut Bu, dan gitu kan, apalagi lihat pajak kan kita takut kan, makanya kami berusaha untuk tidak di depan. Nah termasuk Pak Bima tadi, saya kepengen malah Pak Bima di depan bercerita. Nah kami ada di belakang kan gitu tuh, kami dorong, ayo kita bercerita gambaran UMKM, bagaimana membesarkan UMKM, tapi di sisi membesarkan ada loh semacam kewajiban yang harus tertunaikan. Namanya perpajakan, saya pikir Mbak Ola pasti akan mengangguk-angguk, setuju tuh kira-kira kan Mbak Ola ya. Jadi istilah kata ayo kita bercerita gambar gedenya, UMKM kita mau dorong seperti apa kita dorong. Dan kami nggak bisa sendirian. Kami coba fasilitasi, kami coba rangkul, kami punya beberapa engagement dengan para pihak, perusahaan besar misalnya punya grup anggota yang ada di bawahnya sebagai binaannya, ya kita terus jalankan. Dan itu yang kita ekspor, cuman sampai sejauh mana kita bisa menjangkau, nah ini mungkin menjadi pertanyaan. Karena kan belum tentu semuanya bisa terjangkau dengan bahasa seperti itu. Saya sepakat dengan Pak Bima tadi, dengan platform ayo kita gunakan, nah monggo. Saya setuju, Pak Yoga nanti tak tugasin Pak Yoga ya. Pak Yoga saya tugasin, kebetulan Pak Yoga ada di sini dan mendengar.
Mari kita sama-sama. Kira-kira yang tidak membuat orang takut seperti apa? Nah, kira-kira seperti itu. Saya pengen membahasakan pajak itu bukan untuk ditakuti. Termasuk pun Direktorat Jenderal Pajak, bukan Direktorat Jenderal yang ditakuti, tapi Direktorat Jenderal yang disegani. Karena orang segen itu nggak perlu dikejar-kejar, dia bayar sendiri lah, kira-kira seperti itu. Ya gitu kan? Orang kayak di negara lain pun nggak perlu dikejar-kejar sama, kalau di Amerika IRS, orang akan dengan sendirinya, karena dia tahu itu adalah kewajiban, satu, dan memang negara hadir di situ. Nah, salah satu manifestasi atau cara menunjukkan negara hadir ya diantaranya tadi, pada waktu situasi pandemi seperti ini, negara hadir. Apa saja program pemulihan ekonomi nasional tadi. Nah, itu Mbak, kira-kira terkait dengan ajakan dari Mas Bima, saya mau kembali sedikit ke Mas Bima. Tadi kan sempat disebutkan ada program Bangga Buatan Indonesia dan mengajak kolaborasi. Mungkin konkretnya akan seperti apa nih, Mas? Ya, yang pertama Mbak, program Bangga Buatan Indonesia ini memang khusus UKM yang dibuka oleh Pak Presiden, tadi saya sudah sampaikan, dan masing-masing kementerian itu mempunyai temanya. Nah, mungkin jika bisa nanti kita bisa berdiskusi dengan Pak Yoga bagaimana kita mau komunikasikannya ini, temanya salah satunya adalah insentif pajak untuk UMKM. Karena ada beberapa tema kayak misalnya penyaluran kredit ke UMKM gitu ya. Dari Kemenperin semuanya ada di sini gitu ya. Dan ini mungkin sama-sama kita bisa komunikasikan. Saya baru aja di grup yang sama dengan Pak Yoga. Saya bilang siap Pak mensosialisasikan nih PMK dengan 44 Pak Suryo. Jadi kita siap berjalin diskusi karena kemarin kita sudah sosialisasi PMK 48 dan responnya juga sangat positif sih Pak. Gitu Mbak. Kalau Mas Bima sendiri boleh memberikan penilaian gitu atas pola sosialisasi yang dilakukan oleh Ditjen Pajak dalam rangka sosialisasi insentif realisasi pajak ini seperti apa, Mas? Yang tepat sekarang ini sudah dapat diterimakah begitu? Kalau untuk programnya saya rasa itu sangat diterima sekali ya, karena memang itu langsung kepada UMKM. Hanya mungkin bagaimana caranya. Terkadang waktu saya pernah pengalaman membuat pajak ya, dengan sosialisasi pajak kepada pelapak-pelapak yang ada di marketplace di salah satu platform, itu pertanyaan itu sangat basic sekali Mbak. Sebelum mencapai pajak mereka bahkan menanyakan bagaimana cara saya membuat NPWP gitu ya. Kalau saya bekerja terus saya menjadi juga UKM, bagaimana pajak saya menggabungkannya gitu ya. Banyak pertanyaan-pertanyaan seperti itu yang akhirnya kita coba jawab dulu gitu. Jadi sebelum kita menyentuh ke level ininya ada alurnya. Mungkin minggu ini kita menjelaskan level basic dari pajaknya, berceritanya NPWP kegunaannya untuk apa dan bagaimana mereka menghitungnya. Mungkin yang kedua, ini di era pandemi sekarang pemerintah punya insentif loh untuk pajak UMKM-nya. Yuk manfaatkan bagaimana caranya gitu ya, dengan media apa gitu. Nah ini yang mungkin kita bisa komunikasikan. Baik, saya mau juga ke Mbak Ola sekali lagi. Mbak Ola, kalau tadi kan disebutkan takut begitu ya mendengar kata pajak, kemudian sudah dijawab dengan Pak Suryo, diberikan sosialisasi yang lebih membumi lagi begitu. Nah, kira-kira bantuan sejenis apa lagi yang dibutuhkan oleh para pelaku UKM ini, Mbak Ola? Pendampingan sih Mbak, gitu, mau secara online atau mau dibikin komunitasnya itu penting banget karena mindsetnya pajak itu menyeramkan, jadi kita malah tidak mau untuk belajar, untuk ngulik gitu. Kalau saya setelah mendengarkan cerita hari ini, saya malah pengen sekali mendaftarkan dan pengen banget juga membantu Dirjen Pajak untuk menyebarkan berita ini kepada pelaku-pelaku UMKM gitu. Oke, terima kasih Mbak Ola dan seluruh narasumber lainnya. Kita akan memasuki sesi tanya jawab. Kami sudah mendapatkan banyak sekali respon dari para penonton, baik yang ada di Zoom maupun di sosial media lainnya seperti Facebook, Instagram, dan juga YouTube. Kami akan mengambil satu pertanyaan dulu dari Zoom atas nama Nur Salam Aspar kepada Pak Suryo. Kenapa sih Pak insentif realisasi pajak COVID-19 ini hanya sampai bulan ke-9 tepatnya? Kenapa tidak sampai akhir tahun? Dan apakah ada alasan tertentu yang menyikapi keputusan tersebut, Pak Suryo?
Oke, langsung kita jawab aja Mbak ya. Silakan. Ini Pak Nur ya, Pak Nur Salam Aspar. Betul kemarin kan kita melakukan evaluasi, kalau kita sedikit bergerak sebelumnya deh. Insentif pajak ini khususnya untuk yang UMKM ya. Jadi kalau ini spesifik untuk UMKM kan ya. Sebelumnya mungkin pada waktu evaluasi pertama dampak COVID ini yang kita lihat Pak. Siapa sih yang betul-betul terdampak pertama? Pada waktu itu adalah industri pariwisata, walaupun belum ada insentif perpajakan yang spesifik. Kemudian bergeraknya waktu, akhirnya kita melakukan evaluasi lagi. Yang terdampak adalah industri pengolahan. Banyak muncul PMK nomor berapa tuh ya? Itu hanya sektor industri pengolahan saja yang baru diberikan. Nah, bergerak berjalannya waktu, ternyata ada sektor lain yang juga terdampak nih. Dan dengan peraturan Menteri Keuangan nomor 44 itu hampir 80% sektor diberikan. Nah, kita juga lagi nguji nih Pak Nur nih. Sampai berapa lama sih dampak ini akan kejadian. Makanya pada waktu pertama kemarin kita baru sampaikan ya kira-kira 6 bulan lah kita berikan insentif untuk perpajakan khusus bagi wajib pajak yang terdampak COVID. Satu, sektor atau pelaku usahanya, kemudian kedua jenis insentifnya, dan yang ketiga adalah lama waktunya. Nah, kita juga melakukan evaluasi terus nih Pak Nur, Mbak Desi ya, kita evaluasi terus apakah kita akan perpanjang waktunya sampai dengan Desember. Nah, ini yang sedang kami pikirkan nih, mudah-mudahan kita bisa kristalkan lebih cepat gitu ya. Sektornya mungkin kita juga lihat lagi apakah yang 80% dari sektor kegiatan usaha yang ada. Karena jujur aja belum tentu semua sektor terdampak negatif. Ada sektor yang terdampak positif. Seperti misalnya kayak kita begini, ini kan sektor yang terdampak positif sebetulnya kan. Nggak perlu kemana-mana, kita bisa siaran, ini kan terdampak positif nih. Dan beberapa kegiatan juga terdampak positif. Sebagian besar sektor memang terdampak negatif. Dalam artian mengalami kontraksi pada waktu COVID ini muncul. Nah, ini yang terus kita lakukan evaluasi dan mudah-mudahan 1-2 minggu ke depan lah paling tidak kita sudah bisa settle sebelum batas waktu yang pertama kemarin selesai. Jadi kalau tadi sampaikan kenapa 9 bulan ya kita evaluasi nih. Ya mudah-mudahan bisa lebih lagi sampai dengan akhir tahun 2020. Mungkin juga Mas Nur selaku penanya tadi juga menjadi menginspirasi teman-teman UKM untuk segera memanfaatkan insentif ini Mbak. Begitu ya Pak? Betul, sehingga ketika banyak yang mengajukan akan sangat diperpanjang gitu ya? Betul, karena kalau dengan banyak mengajukan, satu berarti masyarakat wajib pajak memang merasa dan kita memberikan kan gitu kan. Kemudian yang kedua, informasi ini tersalurkan sampai ke sebelah sana dan ultimate-nya 0,5% kalikan berapapun omset kan nggak perlu dibayarkan kepada pemerintah, bisa muter lagi lah dia. Modalnya Mbak Ola lagi tadi bikin bikin obat-obatan gitu kan, saya nggak tahu tadi Mbak Ola bikin apa tadi. Bikin facial Pak, seperti yang kita pakai ini Pak. Saya dengar cuma facialan gitu kan, saya nggak pakai masalahnya Mbak. Nah maksud saya, even just 0,5% kan gitu kan, walaupun 0,5% kalikan omset itu yang nggak perlu distorkan ke negara, tapi negara memang sengaja. Oke, para wajib pajak, duitnya nggak usah distorin kepada kami, tapi silahkan diputarkan. Ini sebetulnya message-nya itu yang mau disampaikan oleh pemerintah, duit pajak. Ada beberapa yang lain mungkin sedikit melompat, ya nggak apa-apa ya Mbak ya. Jadi ada insentif yang lain selain UMKM, kalau mungkin boleh jujur ya. Contoh kata untuk industri yang lain tadi, sempat juga diris sama Ibu Victoria tadi, bagaimana insentif untuk impor dan ekspor. Ekspor kita dorong dengan teman-teman Bea Cukai sudah jalankan dengan KIT IKM-nya. Jadi kemudahan impor tujuan ekspor untuk IKM kan gitu ya. Dan ada satu lagi, kalau memang dia sering membeli barang impor, ada PPh pasal 22 yang suka dibayar pada waktu impor, itu juga dibebasin sekarang. Belum lagi untuk pajak korporasi, kalau misalnya ada yang korporasi di sini saya nggak tahu ya, itu pun juga diberikan pengurangan angsuran bulanan pajak penghasilan. Tujuannya apa sama sebetulnya? Supaya duitnya tadi nggak usah disetorin ke negara, tapi tolong diputerin. Supaya apa? Bisnisnya jalan. Nah nanti yang ngikut di bisnis ini kan banyak kan, ada pegawai, ya kan, ada orang yang menjualkannya kan gitu ya. Itu biar mereka juga mengalami perkembangan yang positif juga. Ini yang sebetulnya pemerintah menginginkan. Ada sesuatu yang harusnya diambil pemerintah tapi kita kembaliin untuk pajak. Tujuannya apa?
silahkan diputarkan. Itu kira-kira Mbak. Ya tadi nanti ketemu 9 bulan atau bisa diperpanjang, ya, nanti kita lihat situasinya, mudah-mudahan selesai di 1-2 minggu ke depan ini. Baik. Itu tadi jawaban untuk pertanyaan yang pertama. Kemudian ada pertanyaan yang kedua. Ini jauh sekali, Stanley Cicero yang memiliki usaha kafe di Tahuna, Sangihe, Sulawesi Utara. Kepada Pak Suryo dan juga kepada Ibu Victoria. Pertanyaannya begini, pemerintah pusat dan juga daerah itu terasa menangani masalah lewat sudut pandang pemerintah saja, bukan sebagai pelaku UMKM. Sehingga pelaku UMKM harus melakukan strategi bertahan hidup. Untuk Pak Suryo nih Pak, bagaimana kemudian insentif pajak ini bisa menjadi langkah yang tepat sehingga dapat membuat UMKM bertahan dan kemudian menambah margin. Kemudian untuk Ibu Victoria, bagaimana skema penyelamatan UMKM yang dapat dilakukan oleh segera bagi para pelaku UMKM ini? Mungkin saya akan ke Ibu Victoria terlebih dahulu Bu untuk memberikan respon Bu. Terima kasih. Tadi disampaikan bahwa penanganan masalah-masalah saat COVID ini dari kacamata pemerintah saja. Sebenarnya tidak seperti begitu, Bu. Kami punya data center. Jadi begitu COVID, kami buka data center, kami menerima semua keluhan dari masyarakat dan apa yang mereka harapkan. Dan kami bertindak atau membuat kebijakan atau membuat program dan kegiatan lebih banyak berbasis dari keluhan yang disampaikan melalui data center. Jadi kami juga coba melihat dari sudut pandang pelaku, karena kami pemerintah bukan pelaku, tetapi kami harus membuat kebijakan yang ramah terhadap bisnis UKM, sehingga data center itu menjadi salah satu cara kami untuk berkomunikasi dengan UKM yang terdampak COVID. Nah, apa yang dilakukan pemerintah tadi sudah disampaikan dari segi keuangan kita cukup banyak yang diberikan itu. UKM itu ada yang tadi disampaikan, ada yang memang bangkrut, ada yang tetap meningkat. Nah, untuk yang bangkrut itu memang kami langsung kelompokkan menjadi kelompok penerima bantuan sosial. Itu termasuk PKH, bansos di daerah Jabodetabek, non-Jabodetabek, sembako, BLT dana desa. Nah, kami berikan dukungan seperti itu. Tetapi bagi UKM-UKM yang memang tetap bertahan bahkan berkembang, kami memang mendorong. Itu kami dapatkan data mereka terkendala dengan bahan baku dan turunnya permintaan. Nah, turunnya permintaan kami dorong dengan dukungan stimulus untuk meningkatkan permintaan. Salah satunya kita dorong UKM masuk ke online, bridging ke online, karena di sana rata-rata UKM yang tetap eksis di online itu tetap mendapatkan demand dari konsumen. Yang kedua, kami sekarang itu biarkan konsumen untuk lewat marketplace itu lewat program Bangga Buatan Indonesia. Nah, melalui Bangga Buatan Indonesia, kami juga mendorong tidak hanya masyarakat supaya mengkonsumsi produk-produk UKM, tapi juga kalau pemerintah melalui belanja pemerintah, tidak hanya pemerintah, juga BUMN untuk belanja produk UKM melalui laman web LKPP. Itu kami sudah dibuka manusia UKM, bela pengadaan yaitu belanja di bawah 50 juta dan juga belanja antara 50 sampai 200 juta. Ini peluang bagi UKM untuk memasarkan produknya, terutama yang di bawah 5 juta itu usaha-usaha mikro bisa terdaftar di sana, sehingga di saat pemerintah butuh produk-produk UKM, apakah itu untuk rapat, untuk kebutuhan makan minum, untuk kebutuhan seminar seminar kit dan lain sebagainya, untuk souvenir, pemerintah wajibkan membuka laman UKM yang sudah saya sampaikan tadi. Nah, inilah cara pemerintah untuk mendorong permintaan, tidak hanya masyarakat tapi pemerintah sendiri untuk membeli produk UKM. Itu dari kalau mereka terkendala di permintaan. Nah, bagi UKM yang terkendala dengan bahan baku, nah kami memang mendorong, terutama waktu saat COVID, UKM yang menjual makanan minuman walaupun work from home, tapi mereka bisa menjual lewat
marketplace, nah, berkendala dengan gula, telur, beras. Nah, kami memang waktu itu program belanja Garung Tetangga. Nah, itu kerjasama dengan BUMN sehingga bahan-bahan baku tersebut sampai di harga terkendali, tidak harga meningkat tanpa terkendali, sehingga UKM yang membutuhkan bahan baku tersebut dapat mengaksesnya dengan harga yang terjangkau dan juga dekat, tidak melawan protokol COVID, karena warung pun kita didik untuk secara online apakah memesan barang ataupun memberikan pada tetangganya yang membutuhkannya. Nah, itu yang kita dukung. Kemudian tadi insentif pajak sudah disampaikan oleh Bapak Dirjen, kami juga memberikan relaksasi dan restrukturisasi kredit UKM dengan penundaan angsuran dan subsidi bunga selama bulan. Nah, ini memang kami dapat masukan juga tidak otomatis, jadi mereka juga harus mendaftar. Nah, ini perlu sosialisasi yang lebih intensif supaya UKM dapat memanfaatkannya. Dan juga sekarang kita membuka perluasan pembiayaan bagi UKM-UKM yang ingin top up. Artinya sebetulnya mereka tetap siap berkembang, tetapi terkendala modal karena mungkin buyer terlambat bayar. Nah, ini pemerintah memberikan dukungan tambahan modal bagi UKM, karena kami melihat banyak juga UKM yang ekspornya bukan meningkat untuk produk pertanian, perikanan, herbal. Nah, ini pemerintah mendorong UKM untuk tetap bertumbuh. Kemudian juga pembiayaan bagi koperasi, itu kami berikan, pemerintah memberikannya lewat LPDB, itu tersedia dana 1 triliun untuk diberikan kepada koperasi, dan diharapkan koperasi juga bisa memberikannya menyalurkan UKM-UKM anggotanya. Inilah program-program pemerintah yang diberikan kepada UKM pada saat pandemi, dengan harapan UKM tetap eksis, yang punya bangkrut ke depan bisa mudah-mudahan lebih baik lagi, yang berjalan bahkan meningkat itu kita dorong. Bahkan sekarang kita mulai aktivasi mereka mengikuti standar protokol kesehatan maupun protokol sektor. Nah, ini yang kita dorong, mudah-mudahan pandemi ini berlalu, mereka siap, tetapi memang dengan tatanan new normal. Banyak hal yang memang berubah, baik itu di sektor makanan, karena ini yang memang prospek, di sektor wisata, fashion, dan lain sebagainya. Pemerintah sangat concern untuk mendukung UKM tetap bertumbuh dan bahkan maju membangun ekonomi Indonesia. Baik responnya. Terima kasih responnya Ibu Victoria. Kemudian pertanyaan berikutnya tadi juga disampaikan penanya yang sama untuk Pak Suryo. Bagaimana insentif pajak ini bisa menjadi langkah yang tepat sehingga dapat membuat UMKM bisa bertahan, kemudian menambah margin kami. Nah, itu sudah terjawab tadi Pak ya. Mungkin boleh diulang singkat saja terkait pertanyaan ini Pak. Jadi secara prinsip begini, tadi juga Bu Victoria udah sampaikan, insentif itu kan nggak bisa sendirian ya berjalannya ya, apalagi tadi yang ditanyakan menjaga margin itu kan dari yang dia jual dengan yang dia beli kan kira-kira ongkos produksinya ya. Jadi istilah kata bagaimana insentif pajak bisa membantu ya, sepanjang insentif pajak berarti ada pajak yang tidak seharusnya dibayarkan ke negara. Itulah sebetulnya yang digunakan oleh para wajib pajak untuk bisa menggerakkan. Makanya tadi yang menjadi relevan yang Bu Victoria sampaikan, pajak satu sisi, tapi di sisi yang lain ada insentif loh yang bisa digunakan untuk mendorong mereka. Memperluas pasar, mungkin dengan cara online segala macam, kemudian menyediakan subsidi yang selektif tadi, bunga diantaranya, itu bisa juga dijadikan semacam tambahan subsidi sebetulnya. Minnya malah di situ kalau menurut saya. Kalau pajak, duitnya nggak usah dibayarin ke negara. Pakai untuk apa? Ya, untuk menjalankan kegiatan usahanya. Kira-kira gitu Mbak, gambarannya Mbak. Iya, kita akan beralih ke pertanyaan berikutnya dari Farudin Takuboya kepada Mbak Ola. Bagaimana caranya UMKM Mbak Ola melakukan pembayaran sejak Maret sampai dengan bulan Juli ini? Sementara hari ini Mbak Ola baru tahu kalau ada informasi insentif pajak. Bisa share tips kepada kami. Ini mungkin belum mengetahui bahwa UKM-nya Mbak Ola yang Little Touch Planner yang berjualan face shield memang belum mengajukan insentif pajak begitu ya Mbak Ola. Mungkin bisa sedikit diceritakan juga detailnya. Ya itu tadi, karena kita mikir bahwa pajak itu
sesuatu yang mengerikan. Nah, setelah saya belajar hari ini, ya saya sebenarnya udah cari tahu nih, karena penjualan face shield itu awalnya saya dari berdonasi. Nah, ketika berdonasi, akhirnya saya menjual juga untuk pemakaian personal use kepada masyarakat yang ingin membeli produk face shield yang tadinya saya donasikan gitu. Setelah saya mencari info, ternyata alat kesehatan berupa face shield itu dibebaskan pajak gitu, karena emang menjadi salah satu kebutuhan yang sangat tinggi ya? Dan iya, jadi emang infonya pada saat itu emang penjualan face shield aku itu tidak kenakan pajak gitu. Makanya saya pengen belajar lagi nih sama Pak Suryo, gimana menurut Bapak gitu. Iya. Pak Suryo mau memberikan respon atau kita lanjut ke pertanyaan berikutnya? Kalau saya diminta respon, tak respon. biar nggak pada takut sama saya gitu loh, ya kan? Pajak itu nggak perlu takutin, dirjain aja kayak gini, jadi nggak usah takut menurut saya. Jadi gini Mbak Ola, mungkin quick respon sekaligus yang Pak siapa tadi ya, yang bertanya tadi. Jadi secara prinsip pajak itu kan ya tadi keniscayaan gitu ya. Ada suatu situasi di mana terhadap yang dijual itu dikenakan pajak atau tidak dikenakan pajak. Itu tergantung situasinya nih. Contoh kata kayak sekarang ini, tadi saya bercerita bahwa UMKM nggak perlu bayar pajak untuk PPh-nya kan gitu kan. Nah, kalau misalnya memang dia menjual kepada BNPB misalnya, itu ada insentifnya sendiri sebetulnya sih. Apakah barang ini dikenakan pajak atau pajaknya ditanggung pemerintah, ada insentif di tempat lain Mbak Ola. Jadi kalau misalnya boleh, ya kita bukan one on one lagi nih, yuk secara kumpul guyup bareng-bareng. Nanti kami bercerita deh, untuk UMKM apa aja sih sebetulnya sih yang kira-kira kita bisa masuk ke cerita gitu ya. Kemudian kalau yang agak sedikit di atas UMKM, kan ada cerita nih, sampai dengan 4,8 miliar setahun, kemudian di atasnya 4,8 miliar setahun, saya juga nggak tahu nih, misalnya Mbak Ola sendiri juga punya perusahaan Hunus kan, saya juga nggak pernah tahu, mudah-mudahan begitu Mbak Ola. Jadi apa sih yang kira-kira bisa didapat oleh si perusahaan tadi dalam konteks insentif pajaknya. Ini banyak sebetulnya kan kita bisa ceritakan. Tapi kalau untuk yang UMKM sendiri, yang jelas pajak penghasilannya nggak usah dibayar kan gitu kan. PPN-nya udah nggak mungut Mbak Ola kan gitu ya Mbak Ola ya. Jadi kalau bahasa sederhananya, kalau memang masih dalam klaster UMKM atau bahasa sederhananya di bawah 4,8 miliar setahun, udah hampir nggak ada pajak yang harus dipungut. Kan gitu kira-kira. Jadi sederhananya PPh-nya nggak pungut, PPh-nya udah nggak bayar. Tapi tolong masuk ke dalam ini yang mungkin dikhawatirkan ya, mungkin saya satu hal sebelum saya sampaikan ke Mbak ini. Jangan takut punya NPWP. Ini bahasa sederhana nih kan, kadang-kadang orang punya NPWP kudu bayar pajak kan gitu kira-kira Mbak ya. Nah itu yang mungkin bahasa itu yang harus disampaikan kepada publik. NPWP ini adalah sarana administrasi bagi kami. Nanti kami juga lihat, oh dia UMKM, hanya ini saja nih kewajiban perpajakannya. Kalau dia nggak UMKM, yang ini loh kewajiban perpajakannya. Ini cara bercerita kita nantinya seperti itu Mbak. Baik, nah ini masih berkaitan dengan membayar pajak. Pertanyaan berikutnya dari Wahyuni Lestari untuk Pak Suryo lagi. Jika ada UKM yang sudah terlanjur membayar pajak 0,5%, maka apa yang harus dilakukan? Apakah ada skema pengembalian yang sudah terlanjur dibayarkan atau kompensasi untuk periode berikutnya Pak Suryo? Nah ini menarik ini pertanyaannya nih Mbak. Nah pertanyaan saya mungkin satu, apakah Mbak atau siapapun juga ini sudah mendaftarkan belum? Kira-kira kan gitu tuh. Karena kalau belum mendaftarkan kami juga nggak tahu yang mana yang pengen memanfaatkan, yang mana yang tidak memanfaatkan, kan gitu tuh. Kemudian yang kedua, mulai kapan sebutnya insentif itu dia dapat manfaatkan? Pada saat dia mulai mendaftarkan. Kalau daftarnya baru sekarang, yang kemarin, ya nggak apa-apa kita selesaiin dulu kan, nanti coba kita pikirkan. Tapi setelah dia mendaftar ke belakangnya, ke belakang apa ke depan ya? Kalau habis Juli ke Agustus itu ke depan apa belakang? Selanjutnya aja. Oh, selanjutnya aja ya. Jadi setelah dia mendaftarkan dan mendapatkan istilah kata mendapatkan kesempatan untuk memanfaatkan, selanjutnya nggak perlu bayar duluan gitu loh. Kalau yang kemarin kan kita nggak tahu nih, makanya tadi saya sampaikan baru 200.000 wajib pajak yang kemarin bayar di tahun 2019 itu yang menceritakan bahwa saya mau pakai, ya gitulah bahasanya, mendaftarkan bahwa saya mau pakai. Kayak saya nitip pesan malam tadi Bapak atau Mbak siapa tadi ya, kalau memang belum, tolong
cuman masukin ke portal kita aja kok, nggak perlu datang ke kantor. Langsung klik, masukin bahwa saya mau memanfaatkan, dan akan direspon pada saat yang sama juga. Nah, setelah itu nanti bulan berikutnya silahkan dilaporkan, saya memanfaatkan sekian. Nah, kira-kira seperti itu. Ini yang saya mohon kepada teman-teman WP yang ada di UMKM, usaha mikro, kecil, dan menengah ya, yang di bawah 4,8 miliar tadi. Pumpung, ini masih bulan Juli kan, masih ada Agustus, September. Kalau diperpanjang lagi ya mungkin tambah sampai Oktober, November, Desember kan masih ada waktu juga untuk bisa memanfaatkan. Pak Surya, tadi kan Anda sebutkan tinggal klik-klik saja masuk ke website kami. Kemudian kalau ada keluhan websitenya nggak user friendly gitu Pak. Banyak sekali istilah-istilah perpajakan yang mungkin sangat awam bagi para pelaku UKM ini. Sangat simpel kok Mbak. Yang ada di portal kami itu sangat simpel. Bahwa betul nama kan gitu kan, NPWP-nya betul, nanti kami cek kan gitu, secara sistem juga kami cek apakah betul dia. Jadi nggak banyak informasi yang harus disampaikan, cuma nama sama NPWP kalau nggak salah ya, seingat saya ya, sama-sama NPWP, submit, kemudian kami cek itu yang ada di sistem kami. Oh, dia memang berhak untuk mendapatkan, karena tahun kemarin mereka melakukan pembayaran PPH untuk UMKM ini. Kalau yang belum, berarti dia belum pernah membayar PPH UMKM ini, kan itu kira-kira. Dan ya kita cek SPT-nya kemarin dia masukin atau belum. Itu aja sih sebetulnya sih. Sangat simpel, tinggal masukin, nanti akan keluar bahwa Anda berhak untuk mendapatkan, kita kasih surat. Nah, itu juga di-generate oleh sistem sendiri. Jadi nggak perlu datang ke kantor, langsung aja masuk, termasuk ngelaporinya pun itu juga simpel. Nanti masukkan NPWP-nya, berapa omsetnya, kirim. Kita yang ngitung sendiri, oh sekian banyak ditanggung oleh atau dibayar oleh negara gitu loh. Jadi kita usahakan, apalagi pandemi COVID begini kan, kita mengurangi interaksi kami dengan secara fisik ya, dengan wajib pajak, tapi secara non fisik pun kami tingkatkan bagaimana kami melakukan interaksinya. Mungkin tantangan ke depan juga literasi digital dan connection begitu Pak. Betul, ya, untuk menjangkau. Sepakat itu. Jadi kita bareng-bareng lah, kami juga membuat sistem informasi kami menjadi lebih solid gitu ya. Tapi di sisi yang sebelahnya sana nih wajib pajak dan teman-temannya wajib pajak juga terus melakukan updating juga kan. Apalagi sekarang dengan model jualan yang tadi Pak Bima tadi sampaikan, model jualan menggunakan elektronik platform. Artinya apa? Bahwa mereka juga sudah mulai lebih memahami bagaimana memanfaatkan teknologi ini untuk berjualan. Nah, tinggal nyambung aja dikit. Dan saya sepakat tadi yang Ibu Victoria sampaikan, bagaimana memudahkan masyarakat satu bayar, dua ngelapor. Satu ngitung, bayar, kemudian ngelapor. Nah, itu yang mungkin menjadi PR kami, bagaimana membuat masyarakat lebih mudah. Tapi saya pengennya jangan takut punya NPWP. Kita nggak akan ngejar-ngejar kok. Kita punya klaster, yang di bawah 4,8, treatment kita seperti ini. Kalau yang memang di atas 4,8, ya treatment kita aja berbeda. Terus kemudian mengenai pembukuan sedikit ya Mbak ya. Tadi sempat disampaikan mengenai pembukuan. Kalau untuk pengusaha yang tergolong UMKM, itu pembukuannya cuma sekedar catatan. Nyatet berapa saya berjualan. Nggak perlu nyatet macam-macam gitu maksud saya. Jadi kalau ini saya juga orang jualan kan gitu kan. Hari ini saya jual berapa, besok saya jual kemarin saya jual berapa, saya hitung. 1 bulan saya kalkulasi. Cuman itu aja. Jadi tidak ada pencatatan yang sangat khusus untuk UMKM, dan kami sedang berpikir bagaimana memudahkan juga. Kami bisa pasang di tempatnya Pak Bima Laga tadi, portal-portal tadi. Oh, cara daftarnya gimana gampang, cara ngitungnya gimana gampang, cara bayarnya seperti apa, cara ngelapornya seperti apa. Ini menjadi PR kami supaya ke depan nih dengan teknologi informasi yang sedemikian rupa mestinya bukan sesuatu yang susah untuk dilakukan. Ini PR kami Mbak untuk memudahkan para wajib pajak, dan kami senang untuk mencoba memudahkan wajib pajak. Nah, kemudian kan seperti yang kita tahu Pak, pandemi menghantam UKM ini kan luar biasa. Kemudian ada yang bisa bertahan, ada juga yang gulung tikar begitu. Bagaimana kemudian dengan para pengusaha yang gulung tikar? Apakah tetap wajib lapor atau apakah bisa mengajukan non efektif begitu? Kalau yang UMKM ini kan lapornya mau bayar nyetorkan aja udah dianggap lapor sebetulnya. Kalau memang dia nggak ada setoran ya berarti memang dia tidak ada omset kan gitu kan. Ya sebetulnya paling sederhana kalau mungkin boleh ya kami sampaikan ya.
Wong bayar misalnya contoh kata 50.000 dia setor SSP aja udah kita asum dia bukan asum, kita anggap dia sudah melaporkan sebetulnya. Jadi pada satu periode dia nyetor SSP udah kita anggap sebagai melaporkan. Jadi kami mencoba untuk berusaha semudah mungkin bagi masyarakat untuk tadi melaporkan pajaknya. Mudahkan daftarnya, mudahkan bayarnya, dan mudahkan ngitungnya serta mudahkan lapornya. Ini yang terus kami coba lakukan supaya apa tadi? Bahwa pajak satu bukan menjadi momok dan dua tidak menambah beban. Yang itu kan, ya beban itu kan selama ini kan tidak dimaknain sebagai beban pembayaran, tapi beban administrasi. Nah ini yang coba kita kurangkan lah beban-beban yang tidak perlu supaya masyarakat ya fokus kepada kegiatan bisnisnya kira-kira seperti itu. Ya, terima kasih responnya Pak Suryo. Ini masih ada satu pertanyaan terakhir untuk Mas Bima Laga nih, Mas Bima. Pemerintah resmi mewajibkan e-commerce luar negeri untuk memungut pajak pertambahan nilai atau PPN atas barang dan jasa yang diperjualbelikan. Artinya para konsumen yang berbelanja online harus membayar 10% lebih mahal dari barang yang dibeli. Bagaimana IDEA menyikapi hal ini agar harga e-commerce tidak melonjak? Mas Bima. Ya, yang pertama kami mengapresiasi aturan ini yang dikeluarkan pemerintah karena mendukung equal playing field antara player di dalam negeri dengan player di luar negeri. Dan kami dari asosiasi kemarin tadi juga saya sempat mention kami sudah mensosialisasikan aturan ini bekerja sama dengan humas dari Dirjen Pajak kepada member asosiasi kami. Yang kedua, dan sampai saat ini dari DJP sudah mengeluarkan siapa saja yang wajib memungut PPN 10% atas barang digital. Dan so far itu masih perusahaan-perusahaan yang domisilinya di luar negeri. Dan untuk mekanisme harga, pada dasarnya mekanisme harga yang dibayarkan memang harga yang dibebankan kepada konsumen, Pak. Jadi itu merupakan privilege dari konsumen untuk membayarnya. Tetapi kalau untuk barang-barang di dalam negeri, saya rasa impact aturannya tidak di dalam aturan ini. Saya rasa dari saya itu sih, Mbak. Baik. Terima kasih jawabannya Mas Bima. Dan juga terima kasih juga kami ucapkan kepada seluruh sahabat Kata Data, baik yang menyaksikan tayangan ini di Zoom maupun di platform sosial media lainnya atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada seluruh narasumber. Saya ingin sedikit menyimpulkan bahwa tadi dari 1,5 jam kira-kira diskusi kita, Pak, memang pemerintah memberikan kemudahan begitu ya bagi para pelaku UMKM untuk bisa terus bertahan di masa yang sulit ini. Dari Ibu Victoria Kemenkop menyebutkan Kemenkop juga memberikan pendampingan agar rekan-rekan UKM tidak merasa sendirian dan dengan mudah mendapatkan insentif pajak ini. Kemudian dari Mas Bima dan juga Mbak Ola tadi juga sudah menyebutkan ingin mengajak kolaborasi begitu ya Pak ya, supaya sosialisasi ini bisa diterima lebih luas lagi dan dari Ditjen Pajak sendiri bisa mencapai target UKM yang memanfaatkan insentif ini. Begitu. Saya ingin menyapa kembali seluruh narasumber. Terima kasih banyak atas waktu yang diberikan kepada kami, Bapak Ibu. Terima kasih Mbak. Selamat Hari Pajak buat bangsa Indonesia 14 Juli 2020. Iya, selamat Hari Koperasi hari ini, selamat Hari Pajak esok begitu ya Ibu Victoria dan juga seluruh narasumber ya. Baik, terima kasih. Jaga kesehatan selalu, Bapak Ibu. Terima kasih. Selamat Hari Koperasi, Bu Terima Victoria. kasih. Selamat Hari Pajak. Selamat Hari Pajak untuk Indonesia. Bergotong royong dan bangkit bersama pajak demi Indonesia yang maju. Terima kasih dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sahabat Kata Data, diskusi virtual ini terselenggara atas kerjasama atau kolaborasi Direktorat Jenderal Pajak dengan Kata Data. Ya, terima kasih sekali lagi untuk sahabat Kata Data yang telah menyaksikan Kata Data Forum Virtual Series kali ini. Jangan lupa untuk menyaksikan dialog sesi kedua pada pukul 14 waktu Indonesia Barat nanti. Pantau terus sosial media kami untuk mendapatkan informasi jadwal webinar series kami lainnya. Akhir kata, saya Desi Dujayanti dan juga Pak Surya Utomo selaku tuan rumah undur diri. Terima kasih, sampai jumpa. Kalau bicara, pakai data.
Terima kasih. Sampai Terima ketemu kasih, lagi. Bapak. Terima kasih, Mbak. Pembatasan sosial berskala besar atau PSBB yang dilakukan serentak di banyak wilayah di Indonesia. Pembatasan sosial berskala besar atau PSBB yang dilakukan serentak di banyak wilayah di Indonesia untuk memutus rantai penyebaran virus COVID-19 pada periode April 2020 lalu membuat aktivitas ekonomi terganggu. Beberapa usaha bahkan terhenti, tidak bisa beroperasi. Pemutusan hubungan kerja menjadi pilihan untuk menyelamatkan usaha. Akibatnya, pendapatan rumah tangga menurun, begitu juga daya beli masyarakat. Mereka enggan mengeluarkan uang dan lebih memilih menyimpannya. UMKM pun terancam gulung tikar karena barangnya tidak ada yang membeli. Namun, bangsa kita memiliki rahasia, kekuatan yang dapat membangkitkan kita dari kondisi ini. Rahasianya adalah budaya gotong royong yang telah mengakar sejak lama. Saling tolong-menolong membantu sesama. Tanpa ada yang menyuruh, masyarakat dengan kesadaran tinggi mengumpulkan dana untuk membantu tenaga medis dan masyarakat yang membutuhkan. Ini membuat UMKM dapat menjual barang yang dimilikinya dan daya beli masyarakat bisa semakin membaik. Para pelaku UMKM juga dipaksa berubah. Mereka mulai berjualan memanfaatkan media sosial untuk memasarkan produknya. Hal ini memudahkan para donatur dan pembeli berbelanja barang dari mereka. Hasilnya, roda ekonomi masyarakat dapat kembali bergerak dan berputar. Tentu saja pemerintah tidak tinggal diam untuk menyelamatkan UMKM. Salah satunya dengan memberikan insentif perpajakan kepada UMKM sebesar 2,4 triliun rupiah. Dengan insentif ini, pelaku usaha dengan omset tidak lebih dari 4,8 miliar rupiah setahun tidak perlu membayar PPh final selama 6 bulan, mulai April hingga September 2020. Harapannya, para pelaku UMKM ini mampu bertahan dan bangkit menjalankan usahanya di tengah pandemi.